Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik. Ya, materi hari ini adalah manfaat persatuan dan kesatuan, nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui membaca dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dengan benar. Melalui membaca dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan contoh sikap dalam menerapkan nilai-nilai kepahlawanan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui membaca dan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi dengan benar. Baiklah, kita masuk ke yang pertama. Dengan kita bersikap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal tersebut juga akan memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini akan Bunda uraikan hanya ada 7 manfaat dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama, memperkuat jati diri bangsa. Apa itu jati diri bangsa? Jati diri bangsa itu adalah identitas khusus ya, identitas khusus suatu bangsa. Jadi dengan persatuan dan kesatuan yang kuat, itu pun akan membuat jati diri bangsa Indonesia itu kuat di mata bangsa lain. Yang kedua, menciptakan suasana aman dan tentram. Nyaman ya, tidak ada pertikaian atau perselisihan atau permusuhan. Pembangunan nasional berjalan lancar. Ya, jadi kalau kita bersatu, kita kuat, maka pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang selanjutnya, memperkuat ketahanan nasional, berarti kita tidak akan mudah dipecah belah. Ini sama, menghindari perpecahan maknanya sama, dan menjaga keutuhan bangsa pun maknanya sama. Dan yang selanjutnya, memudahkan pencapaian tujuan nasional. Jadi seperti yang kita ketahui, ada 4 tujuan nasional bangsa kita ya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia. Jika kita bersatu dan bersatu, maka itu akan memudahkan untuk mencapai tujuan nasional tadi. Nah, untuk mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tadi, maka kita perlu menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Di sini ada 2 yang Bunda sampaikan, nilai-nilai kepahlawanan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rela berkorban. Rela berkorban adalah suatu sikap yang mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, apa sih contohnya? Yang pertama, menyisihkan uang saku untuk diinfakkan membantu korban bencana alam ya. Mana uang saku itu kan milik pribadi ya. Jadi kalau kita menginfakkannya untuk membantu korban bencana alam, berarti itu kita sudah rela berkorban. Yang kedua, menghapus papan tulis walaupun tidak piket pada hari itu. Nah, nilai kepahlawanan selanjutnya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap mau menerima segala yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, misalnya apa nih? Menerima kekalahan dengan ikhlas. Misalnya kita ikut dalam suatu permainan. Tentu dalam suatu permainan itu ada yang menang, ada yang kalah ya. Nah, kalau kita kedapatan yang kalah, kita harus ikhlas. Jangan menggerutu, jangan dendam sama yang menang. Nah, contoh yang kedua, meminta maaf jika kita salah, memberi maaf jika
orang lain yang salah. Walaupun memberi maaf itu butuh proses ya, tapi tetap kita harus mengikhlaskan. Nah, apakah kamu sudah menerapkan sikap rela berkorban dan berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, sikap apa saja yang telah kamu lakukan? Selanjutnya kita ke materi mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi. Apa sih diplomasi? Diplomasi itu berarti perjuangan dengan perundingan, ya, dengan perundingan. Berarti dengan pembahasan ya dengan pihak penjajah untuk bagaimana caranya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada 5 perundingan atau 5 cara, 5 diplomasi yang dilakukan oleh para pejuang. Yang pertama perundingan Linggarjati, yang kedua Renville, yang ketiga Rumroyen, yang keempat konferensi inter-Indonesia, dan yang kelima konferensi Meja Bundar. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video berikut ini.
Baiklah, apa yang disampaikan tadi juga terkandung dalam surat At-Taubah ayat 7 yang artinya bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita mengadakan suatu perundingan ya, berikanlah hak perundingan itu kepada orangnya. Selama mereka berlaku baik atau tetap dalam perundingan itu, maka kita pun harus begitu juga. Baiklah, semoga paham apa yang Bunda sampaikan. Bunda akhiri, kita tutup pelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.